Perilaku berubah dan sering bermimpi dengan khotam macan putih, serta diberi petunjuk sampai memberi tanda fisik juga. Nah, ini adalah kisah dari klien saya setelah memiliki khotam macan putih di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani. Ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya tentang Pak Rohim dari Malaysia yang memahar mustika khotam macan putih. Nah, di video sebelumnya sudah saya sampaikan ada 3 poin utama. Untuk yang pertama adalah masalah perubahan-perubahan perilaku yang dialami oleh Pak Rohim ini. Nah, masalah ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi silakan Anda bisa tonton terlebih dahulu biar videonya ini bisa nyambung dengan Anda. Nah, sedangkan untuk poin yang kedua dan ketiga, ini masih mimpi, ini masih untuk masalah mimpi gitu ya. Nah, langsung saja untuk yang kedua ini adalah Pak Rohim ini tidak 1 atau 2 kali diberi petunjuk oleh khotam macan putih lewat mimpi. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa Pak Rohim ini tuh sering bermimpi bertemu dengan khotam macan putih. Nah, awalnya adalah Pak Rohim ini itu ingin bertemu secara langsung dengan khotam macan putih. Tapi saya jelaskan bahwa untuk bertemu dengan khotam tersebut yaitu butuh proses dan tahapan-tahapan yang panjang. Nah, tapi Pak Rohim ini tetap saya sarankan untuk bisa istiqomah ketika bermeditasi sesuai yang saya ajarkan di buku panduan cara penggunaannya mustika khotam macan putih. Terus saya suruh mengistiqomahkan. Nah, mungkin karena beliau ini tuh memang bisa istiqomah dan bersungguh-sungguh ingin bertemu, maka benar saja beliau itu bertemu, tapi memang dalam mimpi. Semenjak rutin bermeditasi, beliau ini sering bermimpi bertemu dengan khotam macan putih. Meskipun tidak setiap malam. Ya, kurang lebih seminggu sekali atau waktu-waktu di mana beliau ini tuh butuh solusi atau petunjuk. Nah, entah kenapa ketika beliau ini sedang ada masalah, secara kebetulan beliau ini bermimpi bertemu dengan khotam tersebut. Kemudian di mimpi tersebut dari keterangan Pak Rohim, nah ini beliau seperti dalam keadaan yang sadar. Ya, keadaan sadar maksudnya adalah Pak Rohim itu tahu bahwa beliau ini sedang dalam dunia mimpi. Dan dari penuturan Pak Rohim, khotam tersebut itu mewujudkan fisiknya. Ini berubah-ubah. Bahkan tidak pernah mewujudkan fisik dalam wujud macan putih. Ya, kadang itu sosok seorang pria tua. Terus kemudian sosok pria muda. Bahkan pernah juga sosoknya itu anak kecil. Ya, tapi selalu wujud sosoknya itu seorang pria, tidak pernah mewujudkan sebagai wanita. Nah, di mimpi tersebut Pak Rohim ini sering mendapatkan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan masalah yang dihadapinya.
Nah, ini poin yang kedua ya dari kasus ini. Untuk poin yang ketiga adalah Pak Rohim ini merasa ya, sentuhan fisik yang dialami di mimpi ini bisa terbawa ke dunia nyata. Dan sebaliknya, apa yang dirasakan secara fisik di dunia nyata tersebut bisa terbawa ke mimpi juga. Nah, saya contohkan ya, yang saya ingat. Ya, karena sewaktu itu Pak Rohim itu bercerita banyak sekali masalah. Untuk poin yang ketiga ini, yang masih saya ingat adalah Pak Rohim ini bercerita bahwa sewaktu di dalam mimpi tersebut, sosok khodam tersebut itu memegang telapak tangan kiri Pak Rohim yang cukup lama. Nah, setelah bangun, ya entah kenapa telapak tangan kiri Pak Rohim ini terasa dingin. Ya, terasa dingin. Dalam waktu yang cukup lama. Ya, kurang lebih 10 menitan lah. Hawa dingin ini itu hanya dirasakan ya, tangan kiri saja. Kalau tangan kanan atau bagian tubuh yang lain itu tidak dirasakan oleh Pak Rohim. Lalu contoh yang kedua, sewaktu beliau ini flu atau sakit pilek lah ya, di dalam mimpi pun beliau itu masih sakit seperti pilek tadi. Kemudian diobati oleh sosok khodam tersebut. Dan ajaibnya ketika bangun, beliau ini sembuh secara gaib. Nah, tapi untuk yang kedua ini, beliau itu mengatakan ya sekali saja untuk kejadiannya. Karena lain waktu ketika beliau ini flu lagi, beliau ini tidak mengalami mimpi seperti yang sebelumnya lagi. Nah, untuk poin yang ketiga inilah yang cukup menarik nih untuk di-share di video ini. Nah, di mana adanya sentuhan fisik yang bisa terbawa ya, dari mimpi ke dunia nyata. Dan sebaliknya. Karena dari klien-klien saya yang memahar mustika khodam macan putih itu ya, jarang sekali lah ya yang merasakan sensasi ya semacam itu. Ya, hanya segelintir orang saja. Nah, tapi entah kenapa dalam kasus Pak Rohim ini malah berulang-ulang. Beliau itu merasakan fenomena tersebut. Nah, untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu ya. Untuk Anda yang ingin konsultasi atau ingin memahar mustika khodam macan putih, ya silahkan Anda bisa menghubungi nomor staf saya yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Dan terakhir, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda semuanya. Saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.